Halo, perkenalkan, saya Alam. Di sini saya ingin mencoba untuk menganalisa database dari Olis e-commerce dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pertama-tama, setelah saya download file database-nya yang bernama olis.db, ini adalah cara saya bagaimana untuk membersihkan datanya tersebut. Objektifnya dari data ini adalah saya ingin mencari tahu produk kategori yang terjual dengan paling banyak dan paling sedikit, juga jumlah salesnya. Terus saya ingin melihat bagaimana trend salesnya dari top produk tahun 2016 hingga tahun 2018. Lalu saya juga ingin mencari kota apa saja, customer dari kota apa saja yang memiliki pembelian terbanyak dan paling sedikit. Juga saya akan memberikan beberapa dari review dari bintang 1 hingga bintang 5. Oke, library yang saya gunakan adalah saya menggunakan Python. Di sini import SQLite, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga warning untuk ignore si warningnya. Oke, tabel yang digunakan ada dari Olis.db ada Olis order customer, Olis order dataset, Olis order review, payments, items, products, sellers, geolocation, dan produk kategori name translation. Oke. Untuk masing-masing table diberikan fungsi adalah get result seperti ini. Eh, Lalu untuk create data frame baru, itu data dan memberikan kolomnya apa saja. Lalu drop index dengan akses 1. Oke, sebagai contoh, saya menggunakan untuk pertama kita coba membuat data frame Olis order dataset. Di sini saya masukkan query, select all dari Olis order dataset, dan kolomnya ada index, order ID, customer ID, order status, order purchase timestamp, approve at, carrier date, delivered customer date, dan estimated delivery date. Nah, setelah itu saya mencoba mencari tahu apa saja data types-nya. Setelah mengetahui data types-nya, lalu saya ingin mencari tahu order status unique, karena di sini saya akan menghapus, akan mendrop kolom cancelled dan unavailable. Karena menurut saya itu berarti salesnya tidak masuk. Oke, setelah itu saya mencoba ngecek null value-nya. Lalu setelah itu saya coba drop yang menurut saya tidak penting. Lalu kita mengubah data date-nya dari objek menjadi date type. Oke, dan setelah itu kurang lebih saya juga akan mencari apakah ada duplicate data. Kalau ada, kita akan drop. Di sini tidak ada. Nah, untuk diketahui, ada order proof, approve at, dan deliver customer date yang di sini masih ada kosong. Ini tandanya barangnya dia masih dalam proses dan belum di-approve, atau dia masih dalam pengiriman. Nah, kira-kira begini bentuk data yang sudah bersihnya. Oke. Itu akan kita lakukan masing-masing ke semua tabel yang menurut kita kita butuhkan. Nah, di sini saya juga akan berikan contoh merging necessary table. Contohnya adalah Oles Product Dataset, yaitu adalah penggabungan dari tabel produk dan juga eh, translate kategorinya dari perfumeria menjadi perfumeri. Nah, nah, tabel-tabel yang saya pakai itu ada cukup banyak. Kita langsung ke merging table aja. Jadi ada Olis product dan produk kategori menjadi Olis product dataset 2. Order items dataset itu adalah order product dataset dan order items dataset yang sudah dibersihkan. Lalu nanti kita akan coba cek lagi semuanya. Nah, ini namanya di Olis order payments dataset. Itu yang di atas sebelumnya. Nah, ini Olis order customer payment. Ada order dataset, order payments. Nah, kita sambungkan semua banyak.
Terus lalu kita jadikan always complete. Ini customer payments dan order item set. Kita satukan. Jadi ada order ID, customer city, order status, purchase timestamp, product ID, kategori, order item ID, harganya, payment sequential, payment type, payment installment, dan payment value-nya. Di sini kita lihat lagi data types-nya sudah cukup. Menurut saya sudah cukup benar. Lalu kita langsung masuk ke kategori analisisnya aja. Oke, sekarang kita akan mencari kategori mana yang terjual paling banyak dan paling sedikit. Di sini pertama ada bed table, ada health beauty, sport leisure, furniture decor, dan computer accessories. Dengan total penjualan jumlah terjualnya paling banyak itu 11.805 produk. Oke, untuk yang paling sedikit ada arts, craft and craftsmanship, live cuisine, cities dividis musical, fashion children's clothes, dan security and service. Dengan jumlah paling sedikit adalah 2. Nah, ini adalah tren dari salesnya. Bisa dikatakan trennya adalah cukup naik, tapi agak cukup konstan dan agak turun di tahun 2018 awal hingga bulan Juni Juli. Tapi setelah itu dia akan mulai naik lagi. Begitu. Oke, ini adalah total penjualan revenue-nya yang paling banyak ada health and beauty, watches gift, bed tables, sport leisure, dan computer accessories. Dengan total penjualan paling besarnya ada di health and beauty dengan 1.294.194,3. Dan di sini ada yang paling sedikitnya, yaitu ada security and service, fashion children's clothes, series DVDs musical, home comfort, and flowers. Dengan paling sedikit ada di flowers dengan 1.110. Berikut adalah asal kota pembelian. Dengan paling tinggi ada Sao Paulo di 18.136, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasil, dan Curitiba. Nah, sayangnya adalah mereka punya 1.037 kota dengan hanya jumlah pembelian satu. Bahkan hingga persentasenya adalah yang hanya dengan pembelian satu. Pembelian satu di tiap kota adalah hampir 25% dari data kotanya. Nah, ini adalah review skornya dan rate-nya. Paling besar ada review skor 5 dan dengan 33%, 4 dengan 27%, 3 20%, 2 13%, dan 1 7%. Ini merupakan sangat kurang baik menurut saya karena eh, bintang skor 5 dan 4-nya menurut saya masih kurang cukup karena rata-ratanya hanya 3 dibanding yang lain. Di sini saya mencoba untuk mentranslate hasil dari reviewnya, review message-nya. Uh, Terrible, did not like about a pig. Lebih ke untuk delivery dan produknya kurang sesuai standar. Oke. Delivery-nya telat, entah hilang, entah tidak sesuai. Ini untuk bintang 2, sama juga lebih banyak ke shippingnya. Dan produk yang tidak standar. Gitu. Bintang 3-nya juga sama. Ada yang produknya sampai dalam deliver on time. Produknya sampai, tidak ada komplain, tapi nggak sesuai standar lagi. Gitu. Dan ada satu lagi yang tidak ada komunikasi dari penjual. Begitu. Sedangkan bintang 4 cukup standar, eh, bagus produknya, dan deliverynya on time, begitu juga bintang 5-nya. Oke. Nah, ini adalah insight menurut saya dari seperti apa yang kita lihat, eh, total jumlah penjualan item itu tidak berarti eh, revenue-nya itu juga paling tinggi. Itu juga tergantung dengan harganya dan juga kualitasnya. Lalu range untuk produk kategori juga menurut saya sudah eh, di jalan yang cukup baik, apalagi dia selalu meningkat. Tapi tentu saja kita juga cukup harus memperhatikan di kategori yang di bawah juga. Nah, menurut saya, Olis ini sangat terpusat di Sao Paulo saja. Menurut saya harusnya lebih dikembangkan juga di kota-kota lain. Bisa di, bisa dimulai dengan memberikan beberapa benefit dari
customer-customer yang jumlah kotanya, yang kotanya memiliki jumlah pembelian terkecil. Ini review score-nya. Ini yang menurut saya bisa dilakukan untuk expanding, untuk improve dari average-nya 3 bisa menjadi 4,5 ke atas. Terus saya adalah menambah kerjasama dengan shipping service lainnya, sehingga customer bisa memiliki banyak pilihan. Yang kedua adalah sistem garansi untuk shipping dan juga agar bisa menjadi lebih tepat waktu dan lebih baik. Yang ketiga adalah fitur yang selalu akan mengingatkan sellers untuk menjadi lebih detail dalam mengirimkan produknya. Yang keempat adalah sistem hukuman untuk sellers yang bisa dibilang nakal, agar ini bisa juga untuk improve sellernya. Nah, sekian dan terima kasih. Di sini nanti di kolom description akan saya sematkan link Medium saya dan GitHub-nya untuk detailsnya. Oke, terima kasih.